Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025, PW DMI Jawa Timur mengadakan Rakerwil. Rakerwil ini bertujuan untuk antara program PP, PW DMI, PD DMI dan PJ-PJ DMI se-Jawa Timur. Sehingga program-program yang dirancang itu bisa terjadi sinkronisasi antara PW dengan PD dan PJ se-Jawa Timur. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kita menyampaikan terutama sosialisasi bahwa PW DMI Jawa Timur itu saat ini mempunyai 3 program unggulan. Yang pertama adalah Masjid Award. Kita mengadakan penilaian mulai dari administrasi, kemudian penilaian faktual ke lapangan, sampai nanti presentasi terhadap masjid-masjid yang layak untuk dinilai sebagai penerima penghargaan Masjid Award. Dan itu kita laksanakan setiap tahun dan ini tahun keempat. Dan ini manfaatnya sangat besar karena memberikan motivasi terhadap takmir masjid bagaimana mengelola masjid itu menuju masjid yang paripurna. Kemudian program yang kedua adalah UKIM, Uang Kehormatan Imam Masjid. Uang Kehormatan Masjid ini, program ini diinisiasi oleh Bu Khofifah Indar Parawangsa ketika beliau mengawali menjabat Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2019. Begitu dilantik menjadi gubernur, langsung gaspol untuk memberikan perhatian terhadap imam masjid melalui Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur, yaitu berupa program UKIM, Uang Kehormatan Imam Masjid. Dan tahun ini adalah tahun yang ke-7. Nah, program UKIM ini adalah satu-satunya program provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu kami semuanya, jajaran PWDB, PDDB, PJDB se-Jawa Timur beserta seluruh imam masjid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Haja Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan perhatian yang sangat besar terutama terhadap kesejahteraan imam masjid di Jawa Timur. Tahun ini merupakan tahun ke-7 yang telah mendapatkan manfaat uang kehormatan imam masjid sampai saat ini tercatat sejumlah 78.779 imam masjid. Dan insya Allah ke depan program ini tetap akan dilanjutkan. Tapi harapan kami selain dilanjutkan juga mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Kemudian program unggulan yang ketiga yaitu mendirikan Halal Center DMI. Meliputi di dalam Halal Center DMI itu melalui literasi memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kita berpola hidup halal, jadi halal lifestyle. Lalu kemudian juga memberikan perhatian terhadap PU pelaku usaha bagaimana supaya mereka itu mengurus sertifikat halal. Dengan tentu kita akan berkoordinasi dengan BPJPH, lalu kemudian nanti akan melatih para pendamping sehingga dengan demikian sertifikat halal akan menjadi bertambah banyak. Kemudian ada juga di dalamnya ada Zulekha, juru sembelih halal, Zulekha, juru sembelih halal, bukan Zulekha ya, tapi Zulekha, juru sembelih halal. Sehingga dengan demikian maka kita akan melatih mereka supaya
benar-benar mereka itu terampil dan benar dalam penyembelihan hewan, baik hewan ternak maupun unggas. Dengan mereka bisa menyembelih secara syar'i, dan hasilnya mudah-mudahan ini kemudian menjadi yang terbaik. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada Gubernur yang memberikan perhatian yang sangat besar kepada program-program DMI, terutama DMI Jawa Timur. Untuk pelatihan sama imam dan khotib targetnya seperti apa? Jadi untuk pelatihan imam dan khotib muda ini memang khusus yang masih muda. Jadi maksimal umur 40. Kemudian dilatih bagaimana menjadi imam yang baik dan benar, baik tasrihnya maupun taksinnya, baik ini makhrajnya, tajwidnya, bagaimana bisa ditingkatkan penguasaannya. Kemudian khotib juga begitu, bagaimana kita mencetak khotib-khotib yang rahmatan lil alamin. Jadi memberikan pencerahan, bagaimana memberikan pencerahan kepada jamaah, memberikan khutbah kepada jamaah yang sifatnya merangkul bukan memukul, mendamaikan bukan membinasakan, membina sifatnya itu, sehingga terciptalah masyarakat yang cinta NKRI. Begitu. Terakhir, harapan dari kegiatan hari ini apa? Harapan dari kegiatan ini mudah-mudahan dengan dua acara sekaligus ini ya. Yang pertama dengan taker, mudah-mudahan program-program yang sudah dicanangkan pusat, provinsi, daerah, dan kecamatan bisa tersinkronisasi sehingga bisa dibumikan di masyarakat yang rakerwil. Kemudian yang pelatihan mudah-mudahan terwujud para imam dan khotib muda yang handal, yang memenuhi persyaratan untuk menjadi imam dan menjadi khotib, sehingga bacaannya lebih baik, lebih fasih, lalu kemudian penyampaian khutbahnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, kemudian juga dalam rangka untuk menyemangati semangat ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan kemudian juga cinta kepada tanah air. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang terhormat hadratil kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, asatidah, semua yang merawuh pada pagi hari ini. Yang terhormat pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Suja, mohon maaf Bapak Kiai Haji Dr. Suja. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia se-Jawa Timur atau yang mewakili, serta para panitia pelaksana dalam hal ini, semua jajaran dari pengurus wilayah Dewan Masjid. Mohon maaf, beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, tetapi tadi pagi sudah bertemu di Masjid Nasional Akbar Surabaya, karena pada saat ini ada acara yang bersamaan di Unusa, sehingga beliau kirim salam
kepada panjenengan semuanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya sebut yang pertama? Karena beliau itu memang luar biasa, terutama dalam perhatiannya kepada Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur, program-program unggulan PWDMI Jawa Timur itu disupport dengan luar biasa oleh beliau. Khususnya program UKIM, uang kehormatan imam masjid, yang disupport dan beliau sebagai inisiatornya sejak beliau dilantik menjadi Gubernur Jawa Timur tahun 2019, langsung gaspol yang namanya program UKIM ini. Dan tahun ini merupakan tahun ke-7, dan juga program UKIM ini adalah satu-satunya program provinsi yang ada di Indonesia. Tentu kita sangat berharap dan berdoa mudah-mudahan program UKIM ini yang sampai saat ini sudah jumlah imam masjid yang sudah mendapatkan manfaat dari UKIM ini sampai saat ini sejumlah 78.799. Kemarin itu saya hafalkan Mbak Suwati ketika upacara Hari Santri yang ditempatkan di pesantren An-Nur 2 Malang. Saya minta data ke Pak Sekretaris per tahun karena disetorkan ke gubernur dan dibaca pada saat beliau menjadi pembina upacara. Makanya saya mau hafalkan, ya udah hafal, waduh nanti bahaya. Terus berjalan dan mudah-mudahan ada peningkatan di tahun yang akan datang. Juga yang kami hormati Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Hajah Siti Munawwaroh MA. Sedianya Bapak Kepala Biro Kesra juga rawuh, tapi karena beliau mendampingi Ibu Gubernur, namanya Kepala Biro itu harus terus mendampingi Ibu Gubernur. Nah, karena itu beliau mewakilkan ke beliau lah. Bu Hajah Siti Munawwaroh MA ini, beliau adalah juga luar biasa. Mana tangannya? Tapi selain luar biasa, ya biasa di luar. Karena mulai Senin malam bertemu saya di Lirboyo, ada acara sholawat Jatim bersolawat bersama Habib Syekh, beliau juga ada di sana. Lalu upacara hari Rabu, ya, tanggal 2. Ya, tangan mengepal untuk gaya berikutnya. Ya, 3, 1. Teks video. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih.